Animalia. Udahlah, dalam kehidupan sehari-hari ini udah biasa kita menemukan berbagai macam hewan gitu ya. Bahkan juga mungkin kalian ada yang memelihara nih ya, ada yang mungkin juga memanfaatkannya, ada mungkin sebagai teman begitu ya, punya kucing, punya anjing, mungkin juga ada yang memeliharanya, mengambil daging, telur dan seterusnya. Jadi sebenarnya Animalia ini sangat menarik teman-teman. Oke, saya tampilkan ini dulu. Siapa yang mana ya? PPT saya. Oke. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar ini ya, tentang Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Oke. Sebelumnya, siapa yang masih ingat kita punya 5 kingdom, 5 kerajaan? Siapa yang masih ingat? Pada kerajaannya apa aja? 5. Kemarin kita udah 4. Sekarang kita yang kelima. Monera. Monera, oke bagus. Apalagi? Protista. Protista, bagus. Apalagi? Fungi. Fungi, bagus. Apalagi? Satu lagi. Animalia. Oke, Animalia. Satu lagi. Plantae. Plantae, gitu ya. Plantae dari Monera, Protista, kemudian Fungi, Plantae, kemudian sekarang ke Animalia. Ciri-cirinya masing-masing ada loh ya. Sekarang kita udah masuk nih, naik lagi ke tingkatannya lebih apa ya? Lebih kompleks daripada yang kemarin. Oke, misalnya Iva, halo Iva, dengar saya? Oh mungkin lagi mulai. Elda, kalau Ya, saya Bu. tanya misalnya gini, Elda, ciri khas kita menemukan organisme pasti kamu bilang, oh itu pasti tumbuhan, cirinya apa? Jadi nggak bakalan salah, kamu nggak bakalan mengatakan itu jamur, kamu tidak akan mengatakan itu bunga merah, itu pasti tumbuhan. Ciri khasnya apa? Punya kloroplas, Bu. Oke, dia punya klorofas. Kalau dia punya klorofas, berarti makanannya bikin sendiri atau tidak? Bikin sendiri. Oke, organisme yang bisa membuat makanan sendiri istilahnya apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Oke. Fotosintesis prosesnya ya teman-teman, ada klorofil, ada sinar matahari. Nah, ketemu dia tuh. Nah, fotosintesis. Nah, organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Siapa yang masih ingat? Hmm? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Autotrof, Bu. Autotrof. Oke, bagus. Nah, sekarang kita naik satu tingkat lagi nih. Namanya animalia. Berarti dia tidak punya dong klorofil. Nah, kita mau lihat nih sekarang ciri-cirinya teman-teman sama contoh dan peranan. Ini banyak banget teman-teman, banyak banget. Tetapi uh, kita tidak sedetail itu karena kita juga di kurikulum pandemi untuk animalia itu kita cuma istilahnya eh, tidak penekanannya kita ke ekosistem nantinya ya, tetapi kita ke sini dulu sekedar kita tahu. Oke. Siapa yang nggak kenal ini? Kelas berapa kalian kenal ini? Kelas berapa kenal ini? SD kelas 1, kelas 2, TK? Siapa yang nggak pernah nonton ini? Pernah nonton? Sebenarnya kalian tuh udah diajarin, udah dikasih tahu. Yuk kita lihat yuk satu-satu yuk. Oke, ini tuh familiar banget waktu kecil jajan sampai sekarang masih ada gitu ya. Jadi uh, ini tontonan yang digemari, termasuk yang digemari waktu kecil mungkin. Oke, nah sebenarnya kita ini teman-teman ya, ini banyak banget. Oke, yuk kita lihat animalnya bagi dua, ada invertebrata, vertebrata, ada porifera, coelenterata,
Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia. Yuk, yang saya tunjuk. Ini, yang kecil ini, kelihatan yang saya tunjuk? Nah, namanya siapa masih ingat? Gary ya, Gary ya. Oke, ini masuk yang mana? Siapa yang tahu dia masuk yang mana? Nih, siapa yang tahu dia masuk yang mana? Dari ini semua, nih banyak sekali teman-teman. Gary. Mollusca, Bu. Mollusca, ini Mollusca. Oke, betul, bagus. Sekarang ini nih, yang suka jadi bikin masalah nih, siapa nih? Squidward, ya enggak? Yang suka berantem terus sama SpongeBob. Siapa yang tahu? Hewan Mollusca apa? juga nggak sih, Bu? Oke, hewannya hewan apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi, betul, Ci. Cumi-cumi masuk Mollusca, betul. Nih, sampingnya Squidward. Siapa nih namanya nih? Siapa nih? Ah, ini masuk mana nih? Cindy, masuk mana? Siapa yang tahu? Jess, masuk mana, Jess? Cindy, Jess. Nih, nih, dari ini semua. Terus kenapa Cindy itu pasti di kepalanya pakai gelembungan itu ya? Eh, seperti tabung. Masuk yang mana, Jess? Siapa yang tahu? Jenny masuk mana? Mamalia, Bu. Oke, mamalia. Kenapa dia pakai tabung kepalanya? Siapa yang tahu? Karena nggak bisa di air, Bu. Karena dia hewan darat. Betul, ya. Karena dia di darat, maka dia tidak punya alat penapasan air. Sehingga dia membutuhkan alat bantu. Oke, mamalia. Ini nih, yang warnanya merah. Hewan apa dia? Kepiting, Bu. Oke, kepiting. Kepiting masuk yang mana? Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Arthropoda bukan, Bu? Arthropoda. Arthropoda. Oke, tadi saya pengen jawab. Oke, Sasha. Nih, arthropoda. Oke, tuh. Nah, ini yang kuning nih, bintangnya nih. So, SpongeBob-nya. Siapa yang tahu nih? Ya, cari. Dia porifera. Ini SpongeBob. Nah, ini teman akrabnya nih. Yang pink. Binatang apa dia? Bintang laut. Bintang laut. Oke, bintang laut masuk mana? Echinodermata. Echinodermata. Oke. Ini nih. Guru pengemudinya itu nih. Ini nggak lulus nih SpongeBob dari kelasnya dia nih. Ya nggak? Coba tahu. Ini gampang loh. Namanya siapa? Juga, Bu. Nah, ini namanya siapa? Miss Puff. Betul, Miss Puff. Dia apa? Karakternya dia apa? Ikan kembung. Dia ikan kembung, ya. Ikan buntal itu loh, yang dia bisa membesar itu. Nah, masuk mana? Masuk mana? Ikan? Pisces sih, Bu. Pisces, oke. Nih, satu lagi nih, yang besar kepalanya nih. Siapa namanya nih? Siapa yang tahu nih? Ini karakternya apa nih? Jadi apa? Paus. Oke, paus. Ikan paus masuk yang gitu. Yang nggak ada teman-teman. Ini satu nih yang kecil ini. Siapa ini namanya? Plankton, Bu. Plankton. Plankton masuk mana? Teman-teman, plankton itu tidak ada di sini. Plankton ada dua, satu fitoplankton, dua zooplankton. Jadi ada plankton hewan, zooplankton,
plankton, tumbuhan fitoplankton. Cirinya kalau fitoplankton itu bisa karena punya klorofil, bisa berfotosintesis. Biasanya warnanya hijau yang fito. Jadi yang fitoplankton itu nantinya akan dimakan oleh yang zooplankton di dalam rantai makanan nanti begitu. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kita sudah belajar tentang ini semua. Ya, kita sudah belajar dari Polyphera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematolinthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Sebenarnya menarik banget teman-teman, apalagi kalau kita lihatnya mungkin kalau ciri-ciri klasifikasi agak begitu rumit ya, tapi kalau lihat peranan nanti bagus-bagus banget. Oke, teman-teman, hari ini kita kita akan presentasi seperti kemarin kalian sudah buat. Terus hari ini kita akan belajar tidak semuanya. Kita dapat dua seksi ya. Satu, Polyphera coelenterata. Dua, Platyhelminthes, Nematolinthes, Annelida. Kenapa ini saya gabungin nih? Yang ini adalah kelompok Vermes. Vermes itu cacing. Jadi cacingnya ada 3. Ya. Jadi ini sekali. Terus Polyphera sama coelenterata, satu seksi. Oke. Nah, kelompok yang saya tunjuk nanti silakan mempresentasikan yang kemarin kalian sudah literasi hasilnya seperti apa ya. Nah, jadi yang saya tunjuk nanti presentasinya cuma 2 ini aja teman-teman, 2 ini. Terus yang presentasi berikutnya lagi nanti cuma 3 ini aja, itu ya. Oke. Nah, saya mau kalian sungguh-sungguh bersemangat di dalam presentasinya. Nih, saya bikin penilaian loh, ada perorangan, ada per kelompok. Ya, kalau presentasinya saya nanti lihat materinya itu lengkap nggak? Ya, melingkupi kan kemarin kita sudah bilang ciri-cirinya contoh peranan. Karena biologi identik nanti pasti dengan contoh pasti ada gambarnya dong, gitu ya. Maka kita lihat gambarnya itu juga harus sesuai dengan materi, jangan ada gambar nggak sesuai gitu ya. Isi materi dibuat ringkas karena ini PPT dan pastinya harus berbobot. Nah, yang presentasi ini harus percaya diri, antusias, suaranya lantang, menguasai materi dengan baik. Jadi menyampaikannya juga membuat orang lain mau mendengarkan. PT-nya pastinya harus menarik, ya, desain, warna, tulisan, nah, sehingga pesannya itu yang mau disampaikan itu orang lain bisa lihat, orang lain bisa tangkap. Oke, nanti perorangannya ada sendiri, siapa yang bisa menjawab nanti saya tulis. Oke, jadi saat ini kita sekali lagi kita akan presentasi. Seksi yang pertama ada 2, Polyphera dan Coelenterata. Terima kasih teman-teman kemarin sudah mengumpulkan, yang belum mengumpulkan akhirnya sudah dikumpulkan kemarin. Terima kasih ya. Oke, saya acak kelompoknya Clarin. Oke, Polyphera Coelenterata kelompoknya Clarin. Siapa? Clarin sama siapa kawannya? Sama Sasha sama Vina, Bu. Giovina. Mantap. Siapa yang mau share screen? Oke. Saya Bu, saya izin share screen ya Bu. Ya, udah saya buka ya. Silakan. Ya, sudah terlihat. Silakan. Oke. Selamat siang Bu Tiur, Suster dan Bapak Selamat.
Dan teman-teman, hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Animalia beserta pembagiannya. Pertama-tama saya akan menyebutkan anggota-anggota dari kelompok 1. Jadi anggota yang pertama itu ada Clairin, absen 6, lalu yang kedua ada Giovina, absen 8, dan yang terakhir itu saya sendiri, Sasha, dari absen 19. Nah, di sini kami mencantumkan peta konsep dari Animalia. Seperti yang dapat dilihat, Animalia itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu invertebrata, dan yang kedua itu vertebrata. Lalu invertebrata ini sendiri dibagi lagi menjadi 8 kubu. Yang pertama itu ada porifera, lalu yang kedua itu ada coelenterata, lalu yang ketiga itu platyhelminthes, yang keempat itu nematelmintes, yang kelima itu annelida, yang keenam itu moluska, yang ketujuh itu arthropoda, dan yang terakhir itu echinodermata. Nah, selanjutnya kita bakalan move ke vertebrata. Untuk yang di bagian vertebrata itu, dia pembagiannya emang enggak sebanyak yang di invertebrata, jadi kayak cuma 5 doang gitu. Aku sebut satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada amfibi, yang pertama itu ada fishes, lalu yang kedua itu amfibi, lalu yang ketiga itu reptilia, keempat itu aves, dan yang terakhir itu mamalia. Nah, ini untuk ciri-ciri dari Animalia. Ciri-ciri dari Animalia itu, dia tuh bersel banyak atau multiseluler, lalu selnya itu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti, lalu Animalia ini juga nggak memiliki dinding sel, dia juga nggak bisa menghasilkan makanan sendiri, lalu Animalia dapat bergerak secara aktif, dan Animalia ini umumnya berproduksi secara seksual, juga dia memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Nah, ini kita bakal ngejelasin yang invertebrata terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Giovina. Saya yang jelasin. Jadi ini adalah porifera, nama lain dari porifera yaitu dari bahasa Latin porus yang artinya lubang kecil atau pori-pori. Jadi nama lain dari porifera yaitu spons yang memiliki arti hewan bersel banyak yang paling sederhana dan primitif. Lalu ciri khas dari porifera sendiri adalah bentuknya menyerupai vas atau jambangan. Lalu yang kedua, tubuhnya terdiri dari 2 lapis. Yang ketiga, di antara lapisan luar dan dalam terdapat sel-sel amoebosit dan spikula. Yang ketiga, sel amoeboid dan koanosit berfungsi untuk menangkap makanan. Dan yang terakhir, memiliki rongga tubuh yang disebut spongocoel. Contoh hewan-hewan porifera yaitu ada Euspongia officinalis, lalu ada Spongilla prespensis, Sikon ciliatum, Microcoina sp, dan juga yang terakhir Euplestella. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giovina. Terima kasih. Contoh peranan dari porifera yaitu yang pertama ada sabun untuk membuat sabun dan spons yang kita gunakan setiap hari. Lalu yang kedua ada hiasan akuarium. Berikutnya itu Coelenterata. Coelenterata ini mempunyai nama lain yaitu Cnidaria dan berasal dari kata yaitu cnido yang artinya penyengat. Hal tersebut sesuai cirinya yaitu sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Ciri khas dari Coelenterata ini adalah memiliki nematolosis atau sel penyengat, memiliki bentuk tubuh simetri radial yang memiliki bagian atas dan bawah tetapi tidak ada isinya. Dan berikutnya hewan karnivora yang memakan invertebrata kecil, tidak memiliki organ, yang hanya memiliki jaringan yang mengandung sel-sel khusus, tidak memiliki otak, tetapi impuls saraf berjalan melalui tubuh mereka. Contoh dari hewan Coelenterata ini ada hydra, obelia, akar bahar, mawar laut, anemone laut, dan ubur-ubur. Contoh peranan dari Coelenterata ini, yang pertama itu ada sebagai tempat perkembangbiakan biota laut, yang kedua bisa dijadikan bahan kosmetik, yang ketiga menjadi batu karangnya dapat menahan abrasi daratan yang disebabkan oleh ombak. Oke. Ada lagi?
Nah, segitu aja dari kita. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan. Iya, terima kasih. Mari kita kasih reactionnya dong, teman-teman dong. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Siap nih, siap ditanya nih temennya nih. Tadi siapa? Clarin, Giovina, Sasha. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kok bisa kayak begitu tuh hewannya, binatangnya porifera, berpori-pori. Ternyata SpongeBob itu masuk ke dalam tadi. Kamu tahu kalau SpongeBob itu ada air tumpah, terus dia ke atasnya, kemudian dia serap semuanya, kemudian dia bisa peras tubuhnya, badannya. Nah, dari situ berarti SpongeBob itu adalah kelompok dari porifera. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak nanti kelompok nggak bisa jawab, nanti saya bantu jawab misalnya seperti itu. Ada untuk yang ini? Oke, ya Naura nggak apa-apa, nanti kita lihat ya Naura. Oke, ada? Nah, yakin? Tidak ada? Oke. Untuk kali ini saya tanya. Oke. Kalian saya tanya, kalau kalian tidak, saya tanya, mau tanya nggak ada yang tanya, saya tanya. Teman-teman, ini ada judul Desakan Terumbu Karang Raja Ampat. Tahu Raja Ampat ada di mana? Siapa yang tahu? Di mana? Raja Ampat di mana? Di Jakarta? Oh ya, Papua. Kirain di Jakarta. Oke. Di Papua. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nanti kalau suaranya tidak terdengar di info ya. Terdengar nggak suaranya? Terdengar, Bu. Ya, iklannya banyak. Ibu, maaf, ini maksudnya suara video atau suara ibunya? Oh, sorry. Nggak. Tadi nggak kedengerin ya teman-teman ya? Videonya juga nggak muncul, Bu. Oh iya. Saya ini dulu ya. Saya stop dulu. Bentar dulu. Saya stop dulu. Ya, ini udah ada, cuma iklannya kita nunggu iklannya lewat. Oke, saya share. Nanti kalau misalnya belum terdengar, info lagi ya teman-teman ya. Harusnya udah.
datang di negeri para raja. Rangkaian kepulauan terbentang indah bak kepingan surga di ujung timur Nusantara. Ya, inilah Raja Ampat, layak mendapat julukan surga terakhir di Indonesia. Kawasan di ujung utara Pulau Papua ini begitu megah dan mempesona. Namun sayangnya, kemegahan Raja Ampat yang mendunia telah terusik. Di awal 2017, sebuah kapal pesiar berbobot lebih dari 4.000 ton asal Inggris kandas tepat di atas hamparan terumbu karang di kawasan Selat Dampir, sisi tenggara Kabupaten Raja Ampat. Ekosistem lautan dangkal di Papua Barat merasakan dampaknya. Saya lagi ada di salah satu lokasi Coral Triangle-nya dunia di Waramema, Raja Ampat, Papua. Dan beberapa waktu lalu ada kapal kandas yang menyebabkan kerusakan koral seluas 18.000 meter. Jadi sekarang saya mau lihat sendiri seberapa parah kerusakan di bawah sana. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Kami akan menyusuri titik yang dulu tercatat menjadi salah satu area penyelaman terbaik di Raja Ampat. Begitu masuk, arus kencang langsung terasa. Inilah ciri khas Selat Dampir yang merupakan titik crossover reef atau lokasi pertemuan arus. Kami jadi tak leluasa bergerak. Di kedalaman 4 meter, mata saya langsung tertuju pada bagian dasar lautan. Nyaris tak percaya pada apa yang saya lihat. Tak ada lagi warna-warni terumbu karang khas perairan Papua. Lenyap, tergantikan warna putih zat kapur dari karang yang terkoyak. Terumbu karang ini hampir semuanya mati. Matahannya berserakan di mana-mana. Saya terhenyak melihat zona inti kawasan konservasi Selat Dampir porak-poranda. Pemandangan kelam ini terhampar ratusan meter di depan mata. Hanya sedikit sekali yang masih mencoba bertahan hidup. Itu pun tak lagi dalam kondisi utuh. Rasa gundah terus menggelayuti. Terumbu karang yang rusak ini rata-rata sudah berusia ratusan tahun. Lenyap sudah karang lautan yang menjadi penyusur utama istana bawah laut Selat Dampir Raja Ampat. Pesonanya kini tinggal kenangan. Tak nampak lagi keanekaragaman hayatinya yang berlimpah. Rantai makanan berhenti berputar di jalur lintasan dugong ini. Semua bermigrasi menuju perairan bagian lain yang masih bisa dihidupi. Titik kerusakan seluas 18.000 meter persegi ini merupakan salah satu spot yang begitu dijaga masyarakat lokal sejak dulu. Meski cakupannya 0,4% dari luas bahari Raja Ampat, kekayaan Selat Dampir begitu istimewa, menjadi habitat Napoleon dan pari manta. Saya sudah bersama Om Otis, salah satu tim monitoring pertama yang mengukur kerusakan karang waktu kejadian itu terjadi. Berapa luas rusaknya? Luasannya itu 13.000 meter persegi. Di situ ada tugboat yang datang. Derek itu posisinya 4 di ekor 5 meter. Setelah kapal ditarik dengan tugboat itu luasannya bertambah sehingga 18.000 meter persegi. Sejak dulu masyarakat lokal menjadikan Selat Dampir sebagai ladang rejeki. Kawasan ini memiliki keragaman koral yang tinggi, menjadi tempat memijah beragam jenis ikan dan area ketahanan pangan bagi Raja Ampat dan sekitarnya. Para peneliti dunia pun datang berkali-kali untuk mendapat ilmu dari perpustakaan hidup Raja Ampat. Keragaman biota lautnya paling lengkap di dunia.
Ya, Kepulauan Raja Ampat menjadi rumah bagi lebih dari 75% spesies terumbu karang yang ada di dunia. Sekarang ini Raja Ampat yang harusnya penuh dengan warna tadi yang saya lihat di bawah di Orarema itu putih semuanya. Jadi memang banyak yang rusak. Masih ada secercah harapan untuk membuat Selat Dampir kembali mempesona. Meski harus kerja keras dan memakan waktu yang sangat lama. Sebab sebagian besar jenis karang di sini hanya berkembang setengah sentimeter saja setiap tahunnya. Pertumbuhan terumbu karang di Selat Dampir lebih lambat dibanding kawasan lain karena arus relatif kencang. Ya, paling cepat Selat Dampir pulih kembali 100 tahun atau 200 tahun mendatang. Teman-teman, itu informasinya menarik banget. Siapa yang sudah pernah ke Raja Ampat? Ada? Yuk kita sama-sama ke sana, yang sangat terkenal sekali, indah sekali. Oke, jadi ketika kalian nanti menjawab pertanyaan saya, kalian menyebutkan nomor absensinya ya, biar bisa saya catat. Siapa ya tadi yang masih ingat? Tadi ceritanya adalah di Raja Ampat. Tepatnya di daerah mana tadi? Tepatnya di daerah mana tadi? Peristiwa tadi. Apa? Ya. Sebutkan namanya. Di daerah mana? Nah, jadi saya bisa lihat kalian memperhatikan atau tidak gitu ya. Itu tadi disebutkan berulang gitu ya. Jadi yang saya tanya hal yang sederhana untuk melihat kalian itu memperhatikan atau tidak. Oke, siapa yang tahu? Tadi peristiwanya terjadi di Raja Ampat. Tepatnya di daerah apa tadi itu? Oke, masih? Oke, kita skip satu. Berarti terlihat tidak memperhatikan ya. Tapi saya masih punya video-video berikutnya lagi. Kalau kalian tidak memperhatikan, saya bisa tahu. Oke, berapa areal yang rusak? Saya tahu. Di situ kerusakan terjadi. Berapa luasnya areal yang rusak karena kegiatan suatu peristiwa tertentu? Siapa yang tahu? Ayo. Audrey? Belum terbunyi, Dre. Udah jawab. Oke. Tadi Audrey dulu. Ya udah, Audrey nggak bunyi. Jessica berapa, Jess? 18.000 meter persegi. Oke, 18.000 meter persegi. Absensi 11. Oke, gitu. Udah ada yang tahu tadi terjadi di daerah mana? Belum? Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, rusak terumbu karang itu dari peristiwa apa? Yuk, peristiwa apa yang menyebabkan itu tuh si terumbu karang itu rusak? Saya mau coba, Bu. Ya, Kapal yang lempar jangkar sembarangan. oke. Giovina bilang dari kapal. Kapal itu karam. Oke. Kemudian bisa ternyata merusak. Tadinya itu katanya cuma 13.000 loh. Ternyata melebar setelah diangkat menjadi 18.000. Betapa besarnya sekali. Oke, teman-teman. Kita akan bahas ini. Silakan yang bisa menjawab. Nomor 1. Yang bisa menjawab silakan ya. Kita per nomor A. Termasuk ke dalam kelompok manakah? Apakah Porifera, Cnidaria? Tadi Cnidaria masih ingat nama lainnya dari Coelenterata.
koloni terumbu karang yang berada di Raja Ampat tadi? Bu, saya mau coba, Bu. Ya, Itu termasuk ke porifera bukan sih, Bu? oke. Sasha bilangnya porifera. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang mau jawab seni Daria? Ayo, ayo cari informasinya cepat-cepat. Siapa duluan? Siapa dapat? Ayo. Kalian anak-anak muda yang biasanya gesit dengan soal mencari informasi. Porifera atau seni Daria? Ya, Asia. Seni Daria, Bu. Adalah seni Daria atau Coelenterata. Nama lainnya Coelenterata ya, teman-teman. Oke, lebih tepatnya sebenarnya dia yang di sini. Seni Daria ya. Jadi nanti memang ada yang kan dia punya tentakel, tapi nggak semuanya. Ada yang berbentukannya seperti ini. Good, nomor 1. Yang B. 2. Jelaskan peranan terumbu karang dalam ekosistem air asin. Oke, Kesia. Peranan terumbu karang dalam ekosistem air asin yang pertama itu sebagai habitat dan sumber makanan berbagai jenis makhluk hidup di laut, bisa jadi tempat berlindung atau berkembang biak. Yang kedua, terumbu karang juga sumber keanekaragaman hayati. Jadi sekarang udah tahu ya, terumbu karang itu bukan benda mati ya, dia makhluk hidup ya. Jadi kalau kamu atau kita itu nanti pergi ke laut, kemudian kita nyelam, itu jangan dirusak teman-teman. Itu ternyata makhluk hidup. Oke, jadi makasih guys. Untuk makhluk hidup itu berkembang biak, bagus tuh. Untuk dia berlindung juga di situ. Ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Oke, bagus. Yang C. Jika ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan seperti di Raja Ampat, bagaimanakah analisis Anda pengaruh dari kerusakan ekosistem perairan tersebut terhadap ekosistem itu sendiri? Bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Tadi masih ingat nggak kalian? Pertumbuhannya berapa? Ternyata pertumbuhannya itu 0,5 sentimeter setiap tahun. 0,5 sentimeter setiap tahun. Butuh berapa tahun? Tadi katanya sekitar 100 sampai 200 tahun. Oke. Mengerikan sekali. Gitu, ya? Oke. Siapa yang mau menjawab yang C? Pengaruhnya bagi ekosistem itu sendiri itu apa sih? Gitu. Karena ternyata kerusakan sekarang itu bisa kita perbaiki cuma dengan 5 tahun, 10 tahun. Ya, tetapi kita harus memperbaikinya. Mau mencoba yang C. Ibu boleh coba lagi nggak, Bu? Oke, boleh. Jadi double nih, Jess. Kali ya. Oke, Jess. Karena terumbu karang itu kan dalam ekosistemnya berfungsi sebagai tempat hidup dan makanan. Maka sudah otomatis ikan-ikan dan hewan-hewan lautis itu maka akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya, sehingga tadi dikatakan di videonya mereka bermigrasi ke tempat lain. Dan untuk manusianya, karena terumbu karang di Raja Ampat itu alami, sudah jelas manusia akan kehilangan salah satu tempat wisata. Pemandangan alamnya secara alami hilang dan itu tidak bisa tumbuh secara cepat. Maka di video tadi dikatain butuh waktu 100-200 tahun baru tumbuh secara maksimal. Oke, bagus banget. Kasih tepuk tangan dong sama temannya dong. Jadi, keanekaragaman loh itu, kekayaan hayati kita loh ya. Jadi, bayangkan kalau dia itu kita. Gimana dengan tadi hewan-hewannya? Mereka akan berpindah. Mereka akan cari tempat yang baru lagi. Ya, jadi, ada nanti kehidupan di situ berpengaruh bagi hewan yang ada di situ. Ya, padahal hewannya juga banyak. Bagi manusianya juga ternyata berpengaruh.
berpengaruh. Sekarang kalau misalnya ekosistem di Raja Ampat itu tidak menarik lagi, siapa yang mau pergi ke sana? Ya kan? Jadi menjadi keprihatinan jika itu mengalami 4. Siapa yang mau mencoba? 4B. Jika kita mengetahui betapa pentingnya terumbu karang bagi kehidupan manusia, nah solusinya, ini yang raise hand ada 2. Yang pertama, dua-duanya, dulu. Yang pertama yaitu pastinya untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai, terus menjaga dari terjadinya erosi, dan untuk nelayan sebaiknya untuk menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang. Dan mungkin untuk dari pemerintah, kalau untuk terumbu karang dengan dasar laut yang tadi hanya 4 meter atau untuk wisatawan, sebaiknya untuk tidak dilalui kapal supaya tidak terjadi kerusakan. Tidak dilalui kapal. Oke. Audrey? Mari deh. Gimana, Audrey? Menurutmu, supaya nggak rusak, bagaimana? Apa yang harus kita lakuin nih? Kedengeran nggak Bu suara saya? Oh ya, nah ini baru kedengeran. Ya, apa? Kalau faktor yang pertama, itu menyingkirkan faktor yang menyebabkan kerusakan. Contoh faktornya itu kayak misalkan limbah yang berbahaya atau tabrakan sama kapal gitu. Terus untuk yang kedua itu kayak buat apa sih namanya terumbu karang buatan gitu. Jadi terumbu karang yang baru tuh bisa tumbuh tanpa menggantiin terumbu lama, dan pertumbuhan terumbu karang yang baru tuh nggak terganggu gitu loh, Bu. Terus juga bisa bikin kayak semacam pelindung untuk melindungi terumbu karang secara fisiknya gitu, Bu. Gitu dong. Oh, oke. Jadi teman-teman, terumbu karang itu kita lindungi, caranya bisa kita ambil dari tempatnya, kita bawa ke tempat lain, kemudian kita kembangbiakan di tempat lain, gitu ya. Nanti kalau dia menjadi koloni sebuah kumpulan yang sudah bagus, nanti kita bisa kembalikan ke tempat awalnya, gitu. Teman-teman, banyak komunitas yang peduli terhadap lingkungan seperti ini ya. Kalau kalian besok ke depannya, mungkin kalau udah habis SMA mau ikut berpartisipasi kepada organisasi-organisasi yang peduli kepada lingkungan seperti ini, itu sebenarnya sangat bagus banget gitu ya untuk kehidupan khususnya di laut gitu ya, untuk kita bisa membuat dia itu tetap ada berkelanjutannya gitu. Atau mungkin kalian bisa jadi ahli-ahli bioma laut ya, yang mengkaji tentang biota-biota laut apa saja, mungkin juga salah satunya tentang terumbu karang. Kalian mungkin bisa ambil jurusan-jurusan itu gitu ya di perguruan tinggi kelak. Kita bisa berpartisipasi, tapi nggak jadi seperti itu pun sebagai masyarakat biasa ya. Salah satunya jangan buang sampah misalnya ke mana, ke laut seperti itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang belum ditunggu loh ya suaranya yang belum, supaya nanti kita juga bersama-sama belajar, kita juga punya nilai buat yang belum menjawab. Bertanya juga saya hitung. Jadi jangan cuma bertanya. Oke, sekarang kita ke Fairness, teman-teman. Fairness itu ada 3 tadi, pelatih helm test, nematel test, Annelida. Nah, kelompok yang maju untuk mempresentasikan itu Elis Iva. Siapa kelompoknya anggotanya? Elis Iva. Silahkan. Ini ada 3 ya teman-teman. Ini Fairness, kelompok cacing. Siapa yang mau share screen? Silahkan. Iva, Ibu. Oke, Iva, boleh. Oke, silahkan. Kita ke sesi 2 ya.
Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida. Ini sebenarnya banyak loh di sekitar kita loh. Mungkin juga kita jangan-jangan di dalam tubuh kita juga ada gitu ya, bukan cuma di sekitar kita, di dalam tubuh kita, jangan-jangan kita menyimpannya juga gitu. Tapi mungkin masuknya secara tidak sengaja. Sudah? Saya izin share screen ya, Bu. Iya, Iva, mari. Sebentar. Jadi dari yang platy ya, dari Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida. Kita gabung jadi satu. Oke, sudah kelihatan. Mari. Selamat siang, Suster, Bu Tiur, Pak Slamet, dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi yang pertama di sini ada Platyhelminthes. Nama lain dari Platyhelminthes itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing, sehingga mereka juga seringkali disebut dengan cacing pipih atau cacing pita. Ciri khas dari Platyhelminthes ini yang pertama merupakan hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lalu yang kedua merupakan hewan aselomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh. Yang ketiga merupakan hewan hermaprodit, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terdapat dalam satu tumbuh atau individu. Yang keempat, reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Elis. Jadi di sini ada contoh-contoh hewannya, yaitu 1 cestoda atau cacing pida, 2 turbellaria, 3 rhabditopora, dan keempat trematoda atau cacing hisap. Peranannya, umumnya Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun terdapat spesies Platyhelminthes atau cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Cia. Selanjutnya ada Nematelminthes. Nama lain dari Nematelminthes itu cacing giling. Cacing gilik adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya ukuran cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Ciri khas dari Nematelminthes itu ada yang pertama, tubuh Nematelminthes bila dilihat dari bentuk tubuhnya adalah gilik atau mirip seperti batang dan juga tidak memiliki segmen, mempunyai selom semu tripoblastik. Yang kedua, difusi melalui permukaan tubuh adalah sistem respirasi. Yang ketiga, dilihat dari sistem reproduksi atau perkembangbiakannya, Nematelminthes organ kelaminnya terpisah.
Yang keempat, dilihat dari habitat atau tempat hidupnya, hewan ini banyak mendiami di dalam air dan tanah. Yang terakhir, kebanyakan Nematelmintes memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, tetapi ada juga yang panjangnya bisa mencapai 1. Selanjutnya boleh dibaca oleh Iva. Contoh dari Nematelmintes itu yang pertama ada cacing perut, yang kedua cacing tambang, cacing kremi, dan cacing rambut. Peranan dari Nematelmintes ini memiliki peranan untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Yang ketiga ada Annelida. Annelida adalah film luas yang terdiri dari cacing bersegmen, dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Ciri khas dari Annelida adalah 1. Hewan ini nggak mempunyai paropodi atau setae-setae. 2. Tubuh tersusun dari 33 segmen, 1 buah prostomium, dan alat pengisap berupa posterior atau anterior. 3. Hirudinea bersifat hermafrodit. 4. Hewan dalam kelas ini punya banyak jaringan ikat. Selanjutnya bisa dibaca oleh Cia. Contohnya yang pertama ada Oligochaeta atau cacing tanah, yang kedua ada lintah, yang ketiga ada Polychaeta atau cacing palolo, yang keempat ada Citellata. Peranan Annelida, cacing wawo atau Lycidis sp, dan cacing palolo Eunis viridis sebagai bahan makanan, Tubivex sp sebagai bahan makanan untuk ikan dan burung, cacing tanah Lumbricus terrestris sebagai obat tipes, lintah air Hirudo medicinalis menghisap darah hewan dan manusia. Oh, oke. Nggak usah ditutup dulu ya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya. Jadi cacing tanah di sini ya, cacing tanah juga tuh di sini nih. Tuh. Jadi ya, menyuburkan tanah juga dia gitu ya. Untuk obat tipes itu siapa yang pernah tipes? Pernah nggak? Tipes terus kamu disaranin makan cacing aja gitu. Hah, makan cacing gitu. Ternyata cacing juga buat kesehatan. Untuk lintah, siapa yang pernah digigit lintah? Mungkin kalian biasanya dia banyak di apa ya, di tempat yang lembab yang mengandung air seperti rawa-rawa gitu, banyak daun-daunan gitu. Kalian mungkin lagi hiking entah kemana gitu ya, tahu-tahu ada dia itu kurus teman-teman, tapi lama-lama dia bisa menghisap darah kita, kemudian dia bisa membesar. Tapi dia bermanfaat juga bagi dunia kedokteran. Dia bisa menghisap darah kita, tapi dia darahnya tidak membeku, jadi dia bisa terus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Bertanya ke saya juga boleh. Oke. Bisa dimundurin? Siapa Cia? Yang pegang siapa Cia? Iva, Bu. Oh, Iva. Siapa? Ada yang mau tanya ini? Itu jangan tulisannya enggak. Apa itu enggak? Tidak gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya? Tidak? Mundur lagi, Iva. Oke. Cacing perut loh. Nggak ada di perut kita. Cacing kremi juga di perut kita loh, teman-teman. Terus ada cacing tambang. Kalau cacing tambang tuh di daerah pertambangan. Ya, cacing rambut itu ya karena bentukannya ada seperti silia-silia rambut-rambutnya, jadi bergetar itu kelihatan gitu ya. Jadi ini ada di perut kita. Aduh. Oke. Mundur lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, ini. Oke.
Mundur lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Kesia. Tapi saya nanya ke Bu Tiur aja deh. Oh iya, nggak apa-apa. Kan waktu itu saya pernah lihat ada terapi lintah. Itu bahaya nggak sih, Bu, sebenarnya? Terapi lintah kan ada tuh ya, banyak tuh di mana-mana terapi lintah. Jadi lintah itu kita taruh ke kulit kita, kemudian dia akan menghisap darah kita gitu ya. Dia punya zat namanya hirudin. Kan sebenarnya gini, kamu kalau kepotong tuh jarimu ya, nggak kepotong besar sih, kena jarum dikit gitu, itu kan akan berdarah ya teman-teman. Tapi kan sebenarnya kamu diemin aja dia kan akan berhenti darahnya gitu ya. Nah, si lintah ini dia menggigit kita, jadi dia punya mulut kait untuk menggigit dan merobek gitu. Jadi darah keluar dan darah itu nggak akan berhenti. Jadi darah tidak akan berhenti, dia ada zat hirudin naik yang membuat dia tetap terus mengalir. Berbahaya atau tidak untuk ini itu sebenarnya untuk ilmu kedokterannya diambil zat hirudinainya, tetapi untuk pengobatan misalnya kita banyaknya pengobatan ini alternatif ya, biasanya alternatif yang ngambil darah menggunakan lintah gitu ya. Itu sebenarnya untuk biasanya orang-orang darahnya apa ya, darahnya itu kental gitu ya. Jadi kalau suka sakit-sakit, pegal-pegal gitu kan, oh ini darahnya kental gitu ya. Jadi untuk melancarkan itu darahnya, maka dia harus diambil. Nah, kalau ditanya dalam dunia kedokteran sebenarnya tidak begitu disarankan. Kenapa? Itu ada luka. Luka itu terbuka, maka bisa menimbulkan sebenarnya infeksi. Gitu. Kalau dilakukan dengan tidak bagus, dengan tidak baik begitu ya. Tapi beberapa, karena ini tadi saya bilang biasa itu alternatif yang melakukan itu, kemudian si pasiennya merasa tubuhnya semakin enak, semakin baik gitu ya, maka dia merasa manfaat dari terapi tersebut begitu. Sebenarnya kalau tidak dilakukan berlebihan itu sebenarnya tidak masalah gitu ya. Jadi ada batasannya supaya udah tidak banyak yang dilakukan, sedikit aja sehingga darah yang diambil juga tidak ini, dan dilakukan dengan situasi yang steril, jadi benar-benar aman untuk si pasiennya. Sebenarnya kalau untuk dunia kedokterannya, zat hirudinnya ini yang membuat darah itu tidak bisa menggumpal, tetap mengencer. Jadi untuk pengenceran darah itu menggunakan zat ini. Gitu, Kes? Bisa? Oke. Jadi kalau di dokter tuh nggak ada tuh pengobatan pakai itu gitu. Iya, yuk ya. Satu lagi. Bu, saya mau nanya. Kalau digigit lintah itu ada kemungkinan kita anemia nggak sih, Bu? Teman-teman di sini ada yang anemia nggak? Anemia itu boleh ditutup siapa Iva yang di depan. Anemia itu apa ya? Suatu kondisi keadaan kekurangan darah, zat besi gitu ya, hemoglobin di dalam tubuh. Sebenarnya tidak terlampau berbahaya, tapi efeknya sangat, apalagi kita perempuan, kita mengalami peristiwa menstruasi begitu ya. Jadi anemia itu sangat penting bagi masa pertumbuhan. Kalian bisa belajar dengan baik, konsentrasi itu karena ketercukupan makanan, maka zat besinya, hemoglobinnya di dalam tubuh juga bagus. Jadi tadi Gio tadi pertanyaan? Kalau kita digigit lintah itu kita bisa ada kemungkinan anemia nggak, Bu? Ada kemungkinan anemia apa enggak? Biasanya dia yang menggigit kita nggak banyak sih lintahnya, jadi biasanya tidak akan sampai anemia gitu ya, kecuali kalau banyak sekali gitu ya. Tapi biasanya kita kena 1-2 aja udah berasa gitu ya, udah tahu gitu. Dan 1-2 lintah itu teman-teman kalau sudah gigit kita dia akan gembung, akan gede. Dia kalau udah kenyang dia akan lepas sendiri sebenarnya gitu.
kalau ditarik paksa itu bisa merobek sedikit kulit kita sebenarnya gitu. Ya. Jadi biasanya tidak akan sebanyak itu dalam satu kejadiannya seperti itu. Gitu teman-teman. Sebenarnya menarik banget ya, di kedepannya juga nanti menarik. Ini juga menarik teman-teman. Kita lanjutkan dulu ya. Terima kasih. Mana tadi? Nah ini. Nah loh, Sylvia dibantu saya, dibantu. Bacanya dari sini ya, dari sini, Sil. Dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Dari sini ya. Oke, Bu. Ya. Bagaimana sapi bisa terinfeksi cacing hati? Ya, yang pertama, cacing hati terbagi menjadi dua jenis, yakni cacing hati khas Asia atau bisa disebut Fasciola gigantica dan khas Eropa Fasciola hepatica. Cacing hati khas Eropa bersifat lebih ganas daripada dari tersian khas Asia. Sapi bisa terinfeksi jika memakan dedaunan yang mengandung telur cacing hati. Ciri-ciri sapi yang terjangkit adalah kondisi kesehatannya menurun, berat badan menurun, pencernaan terganggu seperti diare, sapi kerap mengalami muntah dan kembung, selera makan sapi menurun, mengalami gejala fisik, tampak lemah dan layu. Kadang mata sapi terlihat cekung, telinganya turun terkulai. Di lokasi yang berair ini banyak muncul telur cacing hati yang kemudian dikenal dengan nama Cercaria. Cacing hati masuk ke dalam sapi melalui makanan seperti dedaunan. Oke, teman-teman, makasih. Ini cacing hati di yang kita sering bahas. Cacing hatinya adalah Fasciola hepatica, teman-teman. Jadi bentukannya seperti ini, gitu ya. Bentuknya tidak seperti hati, disebut cacing hati karena hidupnya di hati, gitu ya. Jadi seperti itu. Awalannya nih si sapi ini ada cacing hati dewasa. Kemudian cacing hati dewasa akan bertelur dong ya. Oke, akan bertelur. Kemudian ketika dia buang kotoran, sapi buang kotoran ya di rumput-rumput lah begitu ya. Nah, kemudian nggak sengaja nih kotorannya itu nanti termakan oleh si siput ini. Nah, terus di dalam tubuhnya si siput, si telur itu nanti akan berkembang. Oke, jadi menjadi nanti namanya Cercaria. Kemudian nanti telurnya ini keluar lagi dari dalam tubuhnya si siput. Nah, tetap masih di rumput-rumputan, terus nggak sengaja kemakan lagi nih sama si sapi. Nah, maka nggak sengaja si sapi itu makan rumput yang mengandung telur cacing tadi. Di dalam tubuhnya si sapi balik lagi telurnya berkembang menjadi dewasa sampailah jadi cacing dewasa gitu. Kemudian berkembang biak begitu lagi begitu. Oke. Siapa di sini yang nggak suka daging sapi? Saya nggak suka daging sapi. Oh ya, ini inangnya ada dua ya teman-teman. Inang utamanya adalah sapi. Inang perantaranya gitu ya, hospes atau perantaranya adalah si siput. Pasti ya rata-rata kita di sini suka dengan sapi. Oke. Mari kita jawab. Sebutkan. Ya, kita kasih kesempatan yang belum sama sekali bersuara. Mari teman-teman bersuara. Oke. Yang 1A, siapa yang mau jawab? Ini si cacing hati. Dari kelompok apa? Tadi kita punya 3. Saya, Bu. Oke, iya. Sebentar nih siapa nih? Itu Udah kelihatan nih dari sama saya nih. Jenny, Bu. Oke, Jenny, nah gitu. Cacing hati itu dari film Platyhelminthes, Bu. Filmnya adalah Platyhelminthes. Oke, sip. Tadi juga sudah ada gitu ya. Oke, 1B. Apabila Anda menemukan hati sapi yang dijual di pasar daging telah terjangkit cacing hati, ketika Anda diminta orang tua Anda berbelanja ke pasar tradisional, apa yang kamu lakukan?
Kenapa kamu lakukan gitu? Jadi kamu disuruh nih mamamu ke pasar. Di hati katanya, ternyata kamu lihat di situ ada cacingnya. Apa tuh yang mau kamu lakukan? Siapa yang menarik nih? Yang 1B siapa? Ayo, silakan yang belum bersuara, biar saya ada mencatat nilai kalian. Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, 1B. Jadi mau kamu apain itu? Kamu melihat orang menjual hati sapinya, tapi ada kamu temukan cacing. Apa tindakan yang kamu lakukan? Oke, siap. Udah berapa nih, Kes? Oke, yang pertama pasti menegur penjualnya, karena harusnya hati sapi yang udah ada cacing hatinya itu nggak boleh dikonsumsi lagi ataupun dijual, karena dalam waktu lama bisa menimbulkan komplikasi dalam tubuh seperti pembentukan batu empedu. Jadi, kamu tetap beli nggak itu? Enggak, Bu. Oh, tidak kamu beli. Boleh nggak saya beli, tapi saya masaknya sampai ya istilahnya matang, nah, gitu ya. Harapan saya kalau matang si cacingnya mati. Gimana menurutmu, teman-teman yang lain? Oh, nanti kan dipanaskan. Kalau dipanaskan dia mati. Dia mati, aman dong saya makan. Oke, siapa yang mau menjawab? Setahu saya, cacing hati bisa mati kalau dalam suhu yang tinggi, cuma lebih disarankan untuk tidak dikonsumsi. Oke, cacingnya bisa mati kena suhu yang tinggi, terus tapi tetap nggak boleh. Nah, gitu. Ada lagi? Atau begini teman-teman, tahu hati sapi itu gede loh. Nah, yang kena mungkin sebelah sini. Yang kena itu kamu potong aja terus kamu buang. Gitu. Gimana? Jadi, kamu masih mengambil hati sapi yang tidak ada cacingnya. Oke. Gimana? Siapa yang bisa kasih komentar? Jadi di ini aja tetap diambil, kita tetap pakai apa namanya sapinya, tapi kita ambil tuh yang ada cacingnya buang. Nah si sapinya, hati sapinya yang sehat istilahnya gitu, kita pakai. Nah, oke, teman-teman kita lihat ini dulu. Kita semuanya pakai iklan. Ditemukan pada sejumlah hewan ternak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Agar tak membahayakan, hati yang tercemar cacing dipisahkan dan tidak dibagikan kepada warga. Penyakit cacing hati pada sapi salah satunya ditemukan di pemotongan hewan kurban di Masjid An-Nur, Desa Bangeran, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Cacing hati ditemukan di salah satu dari 4 sapi kurban. Cacing hati ditemukan usai proses pemotongan hewan kurban. Saat panitia memeriksa dan membagi daging hewan kurban, ditemukan cacing hati pada salah satu sapi. Selain itu, cacing hati juga ditemukan di pemotongan Masjid Al-Husna di Desa Senik dan Masjid At-Taqwa di Desa Bendungan. Urung dibagikan, hati sapi yang terkena cacing langsung dimusnahkan dengan cara dikubur.
Untuk mengantisipasi cacing hati ini biar tidak tersalurkan ke warga, kami menyingkirkan terlebih dahulu sambil menunggu dari Dinas Kesehatan untuk mengecek tentang hati dari sapi tersebut. Memang kalau imbauan dari petugas ini, hati yang terkena apakah tidak layak untuk informasi? Menurut informasi yang ada, kalau hati yang sudah terkena cacing hati itu sebaiknya tidak dikonsumsi. Jadi kita dari panitia menyingkirkan terlebih dahulu. Petugas dari dinas terkait mengimbau hati yang terkena cacing agar dimusnahkan karena membahayakan bagi kesehatan jika dikonsumsi. Pada bakteri, banyak kemungkinan bakteri itu menghasilkan toksin. Yang perlu dihindari adalah toksin dari bakteri ini, walaupun terkena pemanasan karena pemasakan, namun toksin dari bakteri ini tetap tidak akan hilang, tidak akan rusak. Jadi itu yang dikhawatirkan akan menyebabkan keracunan makanan dari hasil masakan dari yang terkena cacing hati tersebut. Jika tak sengaja terkonsumsi, hati yang mengandung cacing ini akan berpindah dan menempel pada hati orang yang mengkonsumsinya. Agung Sulistyo melaporkan untuk NET. Jadi nggak bisa juga gitu ya, kita ambil yang rusaknya, terus yang sehatnya kita konsumsi. Karena itu adalah makanan yang sudah mengandung racun, toksin tadi gitu ya. Walaupun dengan pemanasan dia tidak bisa hilang. Jadi kita bisa keracunan makanan. Kedua, teman-teman, telurnya itu dalam suatu suhu tertentu ternyata dia dapat membentuk pelindung. Pelindung dirinya memungkinkan kalau suhunya panas, itu dia dalam keadaan istilahnya dorman. Dorman itu diam, jadi dia tidak melakukan apapun. Ya, nah itu kalau kemakan sama kita itu pindah. Nah, ketika dia dorman, dorman itu begini teman-teman, seperti istilahnya hewan-hewan di suhu dingin, dia kan hibernasi gitu ya. Nah ini istilahnya dorman, jadi dia tidak melakukan kegiatan apapun. Tapi kalau suhunya sudah berubah, maka dia akan aktif kembali. Jadi dia nanti kalau makan, kemudian bisa nanti masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Oke. Ada nggak yang tahu? Kok nggak ada di dagingnya sih, Bu? Kok adanya di hati? Siapa yang tahu? Kenapa kok adanya tuh di hati? Makanya namanya nanti cacing hati. Kan masuknya lewat pencernaan, lewat mulut. Kenapa nyampainya di hati? Kenapa nggak nyampainya di ototnya, dagingnya? Apa? Ada yang tergelitik dengan pertanyaan itu? Kenapa bisa begitu ya? Ada? Oke. Pikirkan. Minggu depan saya tanya loh ya. Minggu depan saya tanya. Oke. Minggu depan saya tanya. Nah, tadi saya bilang, jangan-jangan kita punya nih, kita pelihara nih, jangan-jangan nih ya. Silakan dibaca. Jangan lupa ya, dicari informasinya minggu depan. Oke. Siapa yang saya belum dengar suaranya? Ini ada informasi lagi nih. Salsa. Dibaca salsa dari sini ya. Salsa. Halo, Salsa. Salsa belum merespon nih kelihatan. Salsa. Oke, lanjut. Salsa mungkin ada masalah, jadi nggak bisa nyambung. Sylvia, saya belum dengar suara Sylvia nih dari tadi. Dari atas dibaca, bantu Sil. Baik, Bu. Obat cacing cegah stunting.
Cacingan pada balita dapat menyebabkan terganggunya penyerapan zat-zat yang bergizi pada usus halus sehingga balita dapat mengalami gangguan pertumbuhan. Itu disebut stunting. Pemberian obat cacing pada anak. Anak usia sekolah 6-12 tahun terintegrasi dengan kegiatan UKS. Anak usia prasekolah 12-29 bulan terintegrasi dengan pemberian vitamin A. Tata cara pemberian obat cacing. Diberikan pada anak sehat usia 1-12 tahun dengan dosis. Usia 1-2 tahun diberikan setengah tablet atau 200 mg. Usia 2-12 tahun diberikan 1 tablet atau 400 mg. Ditunda apabila anak demam atau sakit diberikan oleh petugas puskesmas yang terlatih, diminum sesudah sarapan pagi. Oke, jadi stunting teman-teman, stunting itu sangat penting untuk seperti kalian kedepannya itu adalah pemuda-pemuda yang akan menjalankan kehidupan pemerintahan, menjadi orang pintar, kan ya, kemudian menjadi profesi tertentu dan seterusnya. Jadi untuk itu pada waktu kita balita maka kita harus memiliki pertumbuhan gizi yang bagus. Kalau tidak maka kita nanti akan mengalami istilahnya stunting ya. Jadi generasinya pasti akan bagus ke depannya kalau pada balita-balita ini kita tumbuh kembangnya bagus. Ini stunting. Teman-teman, nah siapa di sini yang masih minum obat cacing? Atau pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu minum obat cacing? Kapan terakhir kali minum obat cacing? Jenny, kapan terakhir kali minum obat cacing? SD kayaknya sih, Bu. Udah lama dia. SD, udah lupa ya. Alicia, kapan terakhir minum cacing? Kayaknya TK. TK. Brigita, kapan terakhir minum obat cacing? Kapan? Saya ya, Bu. Setengah bulan yang lalu, Mama sering beli. Setengah tahun yang lalu, Mama sering beliin gitu. Oh, kenapa Mama beliin kamu, nyuruh kalian minum? Kenapa, Bri? Buat antisipasi katanya. Oke, buat antisipasi. Oke. Yang terdekat ya, ini ada yang terdekat lagi selain Brigita? Setengah tahun yang lalu? Tadi ada yang SD, mungkin ada yang TK. Saya kapan terakhir minum obat cacing? Kayaknya waktu SMP deh, Bu. Oke, SMP. Oke. Brigita, setengah tahun yang lalu. Teman-teman, ini ada pertanyaan. Jangan dijawab sekarang. Pertanyaannya ini jadi PR. Nah, sama ini ada nih. Apakah anak seusia Anda, kamu SMA, SMK, masih membutuhkan obat cacing? Nah, oke. A, B, C. Ini PPT-nya udah saya share loh ya teman-teman, PPT-nya udah saya share, jadinya kalian bisa lihat kembali pertanyaannya apa sih PR-nya dari Bu Tiur. Oke, gitu. Kita masih punya cacing di dalam tubuh kita. Nah, perlu nggak sih gitu ya? Jadi apakah kita perlu minum obat cacing? Oke, teman-teman, sampai sini pelajaran kita. Baru 5 film tapi menarik banget gitu ya, menarik banget. Nih, apakah yang sudah saya pelajari tentang dunia hewan? Oke, sama ini. Oke, tapi saya kalian udah belum? Kalau tidak, saya ini kirim di sini. Kalian isi dalam waktu 1 menit, kan nggak lama-lama ya. Oke. Kalau yang sudah buka ininya, oke. Kalau tidak, saya kirim ke sini.
biar saya tahu. Nah, silakan dibuka. Bisa? Oke, kelihatan. Oke, masih ada lagi yang lain kita tunggu. Oke, iya, iya. Oke, teman-teman, ini waktunya sudah mulai habis ya. Oke, jadi oke, terima kasih. Ada yang tulis cacing, ada yang tulis porifera, ada yang tulis animalia, ada yang oke ya. Hari ini saya bisa lihat kamu bisa menjawabnya. Oke, saya mau kalian punya nilai hidup teman-teman yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah kamu tuh mempelajari apa dunia hewan ini, apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Karena dunia hewan ini sebenarnya sangat luas sekali. Contoh yang tadi sudah dilihat, apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Minimal untuk diri sendiri, kemudian kita bisa bergerak ke depannya untuk lingkungan luar, untuk ekosistem. Karena kita juga harus memperhatikan kelanjutan berikutnya dari organisme tersebut dan dari lingkungan kita. Jadi carilah nilai hidup yang bisa kamu ambil untuk kamu bisa implementasikan terhadap kalau hari ini kita tentang animalia, ya animalia gitu ya. Ambil aja satu apapun. Misalnya kamu tidak buang sampah karena buang sampah di laut bisa bikin kerusakan ekosistem laut, misalnya seperti itu. Atau saya mungkin akan mencuci tangan saya dengan bersih sehingga ketika saya makan jari-jari saya ini tidak mengandung telur cacing misalnya seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Udah siang, tetap semangat ya. Oke, karena habis ini kalian istirahat. Teman-teman, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Tugasnya tadi dilanjutkan ya, nanti dikirimkan di LMS. Terus saya tetap berpesan, prokes jangan lupa. Satu lagi, imun tubuh tetap ditingkatkan. Makan, minum, istirahat yang cukup. Jangan sampai malam-malam. Oke, kita akan berdoa. Panda mana sih kok? Kayak dari tadi saya panda. Panda. Oke. Rindu saya dengar suara panda. Biasanya suara panda banyak nih. Sehat, Pan? Sehat, tapi saya lagi radang tenggorokan aja. Oke, semoga semakin sehat ya. Minum yang hangat-hangat selalu. Oke. Teman-teman, biar kita sudahi, kita doa dulu. Oke. Siapa yang mau pimpin doa? Atau saya tunjuk? Jangan ditunjuk lah. Oke, nah siapa yang mau? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Karena sekarang tanggal 22, tanggal cantik. Siapa absensi 22? Jangan bilang absensi 22-nya nggak ada. Saya, Bu. Oke, Elda. Mari, Elda. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Kau telah menyertai kami dalam setiap pembelajaran. Semoga setiap pembelajaran dapat berguna bagi kami semua. Dan semoga kami semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Selamat Bapak dan Aku Dusani. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Selamat siang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu Tiur, terima kasih anak-anak. Iya, Iya. terima kasih Pak Salam Robert. sukses. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Sehat-sehat. Ya. Iya. Ngobrol sebentar ya. Iya boleh Pak. Ya, saya apresiasi Bu luar biasa ya. Ya, secara umum komplit ya semua deh. Apa yang saya bayangkan sebagai sebuah pembelajaran yang menarik, kontekstual itu sudah Ibu capai pada hari ini. Angkat jempol buat Ibu. Komplit Bu ya. Cuman mungkin Ya. saya hanya memberikan syarat tapi sedikit aja nih kayaknya secara umum oke. Jadi yang pertama presentasinya bagus, terus yang kedua videonya ada, itu berarti juga videonya tidak hanya menampilkan materi tapi anak-anak mengambil apa ya, hikmah daripada yang Ibu sampaikan, baik video yang pertama maupun yang kedua, itu oke banget tuh. Kemudian yang kedua juga pertanyaannya sebagian besar adalah pertanyaan yang analisis ya, tidak hanya hafalan saja, tapi analisisnya juga jalan, dan alhamdulillah anak-anak juga bisa menjawab dengan sangat baik. Mereka aktif ya, mudah-mudahan sih semuanya aktif ya. Mungkin ada beberapa yang tidak sempat ngomong itu ada, tapi Ibu pasti punya catatan lah ya, caranya itu Ibu bisa itu mungkin diberi masukan saja. Kemudian secara umum anak-anak juga diminta untuk membuat presentasi, artinya mereka literasinya sudah jalan. Tidak harus hari ini, tapi yang kemarin itu juga sama ya, mereka kan pasti pada saat membuat kan pasti harus membaca, mencari data, mengolah dan sebagainya, itu udah bagus banget ya. Nah, hanya sedikit barangkali, yang pertama Ibu, saya sarankan kalau anak itu sudah presentasi, diberi masukan yang sudah bagus yang mana, di posisi yang mana. Ibu kan tadi sudah bagus tuh memberikan syarat-syarat tuh untuk presentasi yang bagus apa sih, kan gitu. Nah, idealnya diberi masukan, oh, kamu bagusnya sudah di sini bagus. Nah, mungkin tidak harus memberikan skor nilai, tapi kamu bagusnya sudah di sini. Nah, kurangnya ada di sini supaya besok tidak diulangi lagi. Itu aja. Kemudian yang kedua, sebagai anak kelas 10 saya pikir presentasinya udah lumayan bagus ya. Cuman memang kita membutuhkan pelatihan terus menerus, membiasakan anak itu membuat presentasi pada saat ngomong tidak hanya membaca. Artinya kalau bisa mengurangi sebanyak-banyaknya tingkat membaca teks yang di situ. Karena kalau dia ngomong langsung kan berarti dia bisa memahami betul lah ya. Walaupun itu memang butuh proses Bu, artinya dikurangi dikit-dikit gitu. Kalau seperti guru langsung rasanya nggak mungkin, ada gambar detail yang kita cita-citakan sebegitu, teksnya hanya sekedar pointernya saja, dari gambar dia sudah bisa menjelaskan semuanya. Itu kan cita-cita ke sana ya, kita mengarah ke sana, cuman prosesnya pelan-pelan. Jadi usahakan tidak membaca sepenuhnya, tapi menjelaskan secara langsung, tidak dari teks gitu. Nah, kemudian saran selanjutnya pada saat presentasi itu supaya menarik gitu dan fokus, anak dibiasakan untuk menampilkan tidak sekaligus, terutama isi yang tidak saling berkaitan gitu ya. Misalnya sebuah bagan yang saling terkait itu muncul semua barang-barang, kemudian dijelaskan kaitannya ini, kaitannya ini, kaitannya ini. Tapi yang hal tidak langsung terkait, tapi ada beberapa sub idealnya ditampilkan satu persatu supaya fokus. Nah, pas bahas ini anak hanya lihat teks yang paling atas. Nah, setelah itu penjelasan, muncul teks yang kedua, dijelasin lagi sehingga mereka tidak mata mereka tercurah, terfokus pada yang sedang dibahas. Itu aja ya. Kemudian mungkin juga ya untuk kedetailan daripada presentasi tadi mungkin kurang detail ya. Misalnya cacing ini ya, tapi memang
untuk ukuran anak kelas 10 udah bagus, tapi ke depan makin lama kan mereka makin kuat gitu ya. Dan tadi Ibu juga sudah cukup banyak menggunakan media, jadi ada PPT, ada video. Terakhir Ibu pakai Mentimeter ya. Cuman saya kok nggak ngelihat tadi ya. Apa posisinya memang tidak? Iya. Tidak Tadi tampil. saya cari karena saya buka banyak layar, kayaknya jadi error Oh dia. iya, nggak apa-apa. Ya, tapi Iya, iya. memang yang jelas kadang-kadang namanya IT itu sekali-kali memang ada yang di luar prediksi. Tapi secara umum lebih bagus. Nah, mudah-mudahan sih Ibu bisa sebanyak-banyaknya menguasai media belajar yang ada, sehingga setiap pertemuan kalau bisa ada yang beda. Misalnya hari ini Ibu pakai Mentimeter, misalnya pertemuan depan adalah pakai Quizzes atau pakai Kahoot, itu pakai Nearpod atau pakai Padlet gitu loh. Jadi makin banyak yang Ibu kuasai, yang pertama itu kita bisa mengambil mana yang paling tepat untuk materi ini. Yang kedua, variasinya juga menyenangkan karena kan ganti-ganti ya, jadi anak tidak jenuh gitu. Itu Ibu udah luar biasa, tinggal melengkapi saja. Ya, sukses buat Ibu. Monggo, barangkali terima kasih. Iya, terima kasih Pak Slamet, banyak masukannya. Semoga memang masih terus tetap belajar saya. Memang kesulitannya kalau untuk PJJ ini mengajak anak untuk berinteraksi itu memang agak susah. Jadi memang harus mencari triknya, juga mungkin mencari media-medianya supaya kita bisa bersoal jawab gitulah ya, bertanya jawab, jangan saya saja gitu. Dan kebetulan memang materinya ini kurikulum pandemi ini hilang ini Pak sebenarnya materinya, jadi cuma hilang. Terus tapi saya tahu ini penting, jadi cuma saya tampilkan kulit luarnya aja. Iya begitu. Jadi supaya nanti kalau mereka di kelas 12 tidak, dulu kan nggak pernah diajarin pernah didengar gitu. Dan yang paling bagus dari Ibu tadi kan mereka harus mengambil hikmah daripada pelajaran hari ini, yang melihat bagaimana rusaknya Raja 4, bagaimana kemudian fungsi cacing, bagaimana tadi ada sapi yang dipotong ada, itu luar biasa. Saya salut karena belajar itu tidak hanya sekedar mempelajari, tapi yang penting banget mereka merasa ada kaitan dengan kehidupan mereka. Oh ternyata kalau perlu saya nggak usah makan hati sapi lah gitu. Kalau di luar negeri kan orang nggak boleh makan jeroan kan gitu. Yang kedua, kalau orang tua saya beli, hati-hatilah dipotong, dilihat ada nggak sih cacingnya. Nah itu kan bagus banget ya, artinya Ibu sudah bisa memberikan pembelajaran yang di luar hanya sekedar pemahaman saja gitu. Iya. Jadi saya juga cuma menyampaikan yang sekiranya mereka bisa ingat itu apa sih di materi ini gitu. Kalau untuk deskripsi secara teoritis mereka pasti tidak akan ingat gitu ya. Tetapi hal menarik apa belajar ini, itu aja yang saya tampilkan. Pokoknya yang menarik-menarik aja saya angkat gitu apa. Sama juga sebenarnya saya bikin ini Pak tadi, bikin quiz cuma waktunya sudah habis. Iya tapi ya kapan ya, tidak harus dalam sehari tertentu Bu ya, tapi kapan dipakai. Ya, kalau misalnya quiz kan mungkin yang ringan-ringan pemahaman saja kan, yang sifatnya merangsang kesenangan. Tapi tadi soal-soal yang analisis memang terbaik kayak tadi, ditanyakan langsung dan anak bisa ngomong secara langsung, itu bagus. Ya kalau yang kayak Kim tadi sifatnya menghibur, kemudian hanya pemahaman yang agak pengetahuan saja, nggak sampai analisis. Tapi memang kita perlu campur-campur dua-duanya sih, artinya memang penting juga. Oke, selamat Ibu ya, sukses. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat, Ibu luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan, saya hanya memberikan masukan untuk Ibu lebih baik. Dan Ibu udah luar biasa. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang Pak Slamet.
Ya, ini ya Pak. Ya, oke.